Bu Yunita, silakan dimulai, Bu. Bu Yunita, silakan dimulai. Halo, Ibu Yunita. Gimana Bu Ketua? Udah bisa dimulai? Ya, Bu, silakan dimulai, Bu. Silakan. Oke. Baiklah ibadah PKP pada sore hari ini. Selamat sore Ibu-ibu semua. Selamat sore pengurus Perkat, Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB Cornelis Lido menyampaikan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan lagu Mars PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama menghadirkan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah Maturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian
GB nomor 2 ayat 1 sampai 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya. Karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik api dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya. Karena namanya ajaib benar. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada sore hari yang indah ini Tuhan, sebagian dari Ibu PKP, GPIB Cornelius, Tuhan itu datang beribadah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pembacaan bermazmur pujian. Mari bermazmur di Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 yang aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepadaku siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakai dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengapung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, yaitu itulah yang kuinginkan, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kebaikan. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam sembunyianku di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku dan mengatakan kepada sekeliling aku dalam kemahnya, aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan bermazmur bagi Tuhan. Marilah kita bernyanyi dalam GB nomor 50 ayat 1 sampai 2, perubahan ajaib.
Kristus kini dan selamanya. Yus Erik Ya. Tanabora, kami persilakan. Pembacaan Alkitab sore ini itu terambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 40 ya, bukan ayat 9. Nah, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini ketika Tuhan menolong kami sehingga kami dapat berkumpul melalui aplikasi Zoom ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan. Kiranya Roh Tuhan menolong kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, sehingga kami beroleh pengetahuan dan juga berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Raja-Raja 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramon Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta di dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, petugas kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel
dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka ulurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu berperang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana, gading, dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahasia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian bacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Nyanyikan orang-orang, agungkan namanya, pujilah Tuhan, haleluya. Ya, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita baru saja membaca kisah perang yang terjadi di dalam cerita kitab Raja-Raja. Nah, jadi kitab Raja-Raja ini dia bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ya. Nah, maju berperang tentu ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama itu menang, kemungkinan kedua kalah. Dan gitu.
Tapi sekarang ini mungkin ada kemungkinan ketiga, yaitu seri, itu draw. Nah, tetapi pasti ada orang yang hidup dan mati. Nah, sekali lagi, seperti halnya di dalam ibadah PKB, saya sampaikan bahwa Tuhan bisa menciptakan situasi atau kondisi sehingga manusia berada di dalam sebuah ujian hidup atau bahkan pencobaan hidup. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Maha Kuasa, maka Allah bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, situasi yang membahagiakan, yang menyenangkan, tetapi sekaligus juga Allah yang sama bisa menghadirkan situasi-situasi kehidupan dengan tujuan untuk menguji keimanan dan ketaatan umat. Ya. Jadi kalau hidup manusia itu menghadapi berbagai macam persoalan dan penderitaan, gitu. Jangan katakan, oh Tuhan Allah tidak ada. Tuhan ya ada tetap. Nah, maka semua hal yang dihadirkan dalam kehidupan kita itu kan dengan kehendak daripada Tuhan. Ya. Nah, salah satu contoh ya, bisa kita baca dalam kitab Ayub. Ya. Ketika iblis minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Gitu. Dan Tuhan memberikan izin, ya sudah pergi, semua boleh kamu lakukan, kecuali satu, jangan cabut nyawanya. Nah, jadi Tuhan mengizinkan penderitaan yang begitu berat terjadi dalam diri Ayub. Nah, ibu-ibu kan pernah baca kitab Ayub kan, bagaimana penderitaan yang hebat dialami oleh Ayub. Nah, itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu punya banyak pilihan dalam menetapkan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi jangan pakai pikiran kita, ya. Kadang-kadang kan kita yang membatasi pemikiran tentang Allah. Pokoknya saya maunya yang baik-baik saja. Itu pasti berasal dari Allah. Tetapi yang tidak baik pasti berasal dari setan. Setan itu pun minta izin sama Tuhan menghadirkan cobaan itu. Ya. Jadi setan kah, iblis kah, swanggi kah, siapapun namanya itu, ya kuasanya di bawah kuasa Tuhan. Nah, kalau kuasa-kuasa jahat itu kemudian tampil untuk menguji keimanan dari umat manusia, berarti itu sudah dapat izin dari Tuhan. Itu cara mengertinya. Ya. Sehingga kita tidak menjadi pusing ketika membaca cerita ini. Jadi Ahab karena kejahatannya yang sudah begitu banyak, apa kejahatannya? Jadi Ahab itu sebagai raja dia mengajak umatnya dan juga raja-raja yang lain untuk menyembah Baal, meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu ya Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Ya, jadi ketika cerita ini ya kita baca itu kan kemudian menjadi sebuah pertemuan ilahi. Ya. Jangan kita bilang sebuah persekongkolan, bukan. Tetapi sebuah pertemuan ilahi yang dirancang oleh Tuhan untuk memberikan pelajaran yang setimpal dengan perilaku Ahab, sang raja yang durhaka itu. Nah, jadi dia harus mati. Nah, bagaimana rancangannya untuk membujuk dia? Nah, itu kan ceritanya. Ya. Nah, akhirnya dengan tipu muslihat, seolah-olah dia bisa melarikan diri, ya, dengan bertukar pakaian raja dengan Yosafat tadi. Ya, ternyata Yosafatnya dikenali dan kemudian tidak jadi diperangi, malah ya,
yang diperangi siapnya, yang lagi nyamar, kan begitu. Nah, lama-lama kemudian akhirnya matilah dia di medan perang. Nah, kata film Naga Bonar itu, matilah kau, kan gitu. Ya enggak? Nah, jadi dia mau menyamar, ternyata samarannya itu ya ketahuan sama Tuhan, kan. Masa manusia mau nyamar dari Tuhan? Nah, itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusianya. Tidak bisa bersembunyi dalam berbagai trik atau cara, ya. Semua pasti ketahuan. Nah, jadi pelajaran yang pertama, ya, yang bisa kita ambil itu adalah manusia sehebat apapun dia tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Pasti akan ketahuan kalau dia bersalah di hadapan Tuhan. Apalagi kemudian berbalik arah dan mengajak orang, sudah kita tinggalkan Tuhan, kita sembah saja yang lainnya. Nah, kan begitu. Nah, jadi raja ini sudah direncanakan untuk mati di dalam sebuah pertempuran sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan kejahatannya. Nah, maka itu kita sebagai umat yang hidup sekarang kan juga harus punya pikiran yang sama. Apapun atau siapapun diri kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan merancang kejahatan, diam-diam merancang kejahatan. Saya pikir kan, oh orang itu kan nggak tahu ya, saya bohongin dia aja lah, kan gitu. Nah, yang nangkep nanti bukan orang yang mau kita bohongi atau jahat, yang nangkep itu yang berkuasa di atas. Nah, jadi kan nanti kayak lagu itu ya, apa lagu itu? Oh, kamu ketahuan, kan gitu. Jadi ketahuanlah dia menyamar, makanya Tuhan kemudian apa namanya ya, membiarkan ya dirinya mati di dalam pertempuran. Nah, itu yang diceritakan, dan bagian terakhirnya itu kan disampaikan. Coba bagian terakhir apa bunyinya? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, jadi manusia ini ada masa-masa kelahiran, ada masa-masa kematian. Nah, kita sudah lahir dengan selamat di dunia ini, betul ya. Tinggal bagaimana kita bisa meninggalkan dunia ini juga dengan apa? Bukan dengan selamat, orang mati kan nggak ada selamat lagi. Tapi meninggalkan dunia ini dengan sebuah situasi yang baik, kan begitu. Jadi jangan meninggalkan dunia ini dalam sebuah peristiwa atau rancangan kejahatan, ya. Jadi kita harus meninggalkan dunia ini dalam situasi kondisi yang sebaik mungkin, ya kan begitu. Kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dalam sebuah kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu kan happy ending gitu. Nah, kalau kita kemudian diajarkan kalau yang mati di dalam Kristus, maka dia akan menuju sorga, ke rumah Bapa di sorga. Nah, kalau misalnya kayak Ahab ini, yang matinya model begini, kan pasti kita semua juga dengan mudah mengatakan orang ini pasti nggak akan masuk sorga. Kan begitu. Karena kematiannya saja sudah dipersiapkan akibat dari ya, kejahatannya di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita berbuat kejahatan, buat pengkhianatan terhadap iman kita kepada Tuhan, ya,
Maka ingat cerita Raja Ahab ini. Tuhan pun bisa buat rencana menghabisi nyawa kita di dunia ini dengan berbagai macam cara. Nah, itu yang patut diingat ya, kan begitu. Jadi Tuhan juga punya kuasa membalas pengkhianatan umatnya, kan begitu. Oleh karena itu, jangan mempermainkan yang namanya iman, ya. Dengan tempo-tempo bilang, ya saya percaya Tuhan Yesus. Nah, tempo-tempo lagi sudah pergi, tempo-tempo lagi balik lagi. Nah, jadi Tuhan bilang nih kamu mau mempermainkan saya, kan begitu. Nah, saya juga bisa merancangkan sebuah permainan untukmu, kan gitu. Ya, jadi jangan mempermainkan ya iman kepada Tuhan, kan gitu ya. Karena Tuhan juga punya kuasa untuk kuasa untuk mencabut nyawa kita dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, kan begitu. Nah, jadi lahir di dunia dengan selamat, ya, meninggal di dunia dengan happy ending, begitu, ya, dalam kondisi yang baik. Nah, maka itu saya sering dipanggil untuk mendoakan ya warga-warga gereja yang sedang berada di ujung apa? Ujung napasnya gitu, ya. Kenapa harus didoakan? Ya, supaya dia mendengar dan kemudian mengakui lagi Yesus sebagai Tuhannya, gitu. Supaya matinya itu happy ending, ya. Kan semua orang kan mau lah, saya hidup di dunia sudah susah, masa mati pun masuk neraka, kan begitu ya. Nah, kalau sudah hidup susah di dunia, ya kalau pas mati di dunia ini masuk surga lah, kan begitu. Kan begitu ya. Nah, kok tegang-tegang semua sih wajahnya ibu-ibu. Ya. Kan begitu ya. Kan pada mau masuk surga semua bukan? Ya kan? Nah, iya. Makanya itu, sudah hidup pandemi susah, masa iya saya masuk neraka? Kan begitu ya. Kan nggak ada yang mau gitu. Kalau besok kita harus menghadap ke Tuhan, maka apa? Harus. Makanya kalau mau dekat-dekat itu jangan rancang buat jahat, ya. Merancanglah buat kebaikan yang banyak-banyak. Jadi kalau suatu saat Tuhan ya, hujannya deras sekali, jadi gangguan sinyal. Nah, begitu. Nah, jadi hidup di sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, jangan sekali-kali kita berpikir membalas kejahatan dengan kejahatan. Kan begitu. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sederhana. Jika orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Sakit, Pak Pendeta, enak aja gue ditampar bolak-balik loh. Mendingan kita balik namparnya, kan gitu ya. Hah? Iya. Tapi kan yang diselamatkan Tuhan itu bukan orang yang balik nampar,
orang yang kasih pipi kanannya lagi. Sekalian nih, kalau kurang pipi kiri, kurang puas, tampar aja pipi kanan. Nah, dia yang diselamatin, orang yang namparnya emang enggak. Tapi namanya manusia kan emosi ya kan. Nah, apalagi kita ini darah tinggi kan. Kurang ajar kamu, mau tempeleng saya. Nah, saya duluan lah yang tempeleng kamu. Nah, begitu. Ya. Tapi kan kita tahu Tuhan ngajarkan kan gitu. Nah, berikan pipi kiri, ya, berikan apa? Gimana bunyi ayatnya? Ada yang tahu nggak? Jika ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu kan. Nah, kenapa diajarin begitu? Nah, supaya orang yang memberikan apa namanya keikhlasan itu yang masuk surga. Itu habis dia tempeleng dia masuk neraka, yang ditempeleng masuk surga. Nah, sakit hati enggak lu? Kan begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi rancangan Tuhan buat hidup kita. Kan begitu. Nah, jadi penghakiman atau pembalasan adalah hakku. Nah, itu Tuhan berkata begitu. Ya. Jadi kita harus menjalani kehidupan ini seperti tema tadi, apa tuh temanya tadi? Jalani hidup dengan Tuhan. Nah, si Ahab itu sebagai raja udah menyimpang jalannya, kan begitu. Menyimpang jalannya, kemudian mengajarkan untuk percaya kepada dewa-dewa itu yang disebut Baal itu. Nah, akhirnya dia kena hukumannya. Nah, jadi sederhana saja, walaupun ceritanya rumit ya. Kalau kita baca, membayangkan cerita perang ini kan rumit banget. Gitu. Dan nama tempatnya kita nggak tahu, ada di mana itu. Ya, nun jauh di sana, peristiwanya juga sudah, nggak bisa kedeteksi lagi kapan terjadinya itu. Ya, hanya kita mendengarkan catatan sejarah tentang itu. Nah, jadi bukan perangnya yang kita simak dan kita mau renungkan, tetapi apa penyebab dari Tuhan merancangkan terbunuhnya Ahab itu. Ya, karena ada kejahatan-kejahatan dari si Ahabnya sendiri, ya. Kan gitu. Jadi jangan heran kalau dalam perjanjian lama itu, ya, teologinya itu mengatakan siapa yang bersalah di hadapan Tuhan, dia layak mati. Itu pedoman di perjanjian baru. Perjanjian lama, ya. Perjanjian lama. Nah, siapa yang mendustai Tuhan, ya, maka dia layak mati untuk Tuhan. Ya, mati karena pembalasan ya dari Tuhan. Ya, jadi nggak usah ya, biar aja dia sudah menerima hukumannya. Sejarah mencatat demikianlah Ahab, ya, dalam masa perhentiannya bersama nenek moyangnya. Nenek moyangnya jahat juga kan begitu. Ayat 40 itu. Maka Tuhan menyatukan saja tuh yang jahat ketemu sama yang jahat, ngumpul biar gampang dikenali. Yang baik kumpul sama yang baik biar gampang dilihat mana yang ke neraka, mana yang ke surga. Gitu aja. Nah, lalu dalam perjanjian baru kemudian kita juga diperkenalkan ya dengan pengajaran bahwa upah dosa adalah maut. Kan begitu. Nah, itu sama saja dengan perjanjian lama. Dosa itu apa? Dosa itu adalah melanggar ketentuan Tuhan. Ya, upah dosa adalah maut ya. Melanggar Tuhan ya kamu mati kan begitu. Jadi ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru ya. Upah dosa adalah maut. Ya, sama di perjanjian lama, siapa yang menentang Tuhan, siapa yang berbalik arah meninggalkan Tuhan ya upahnya adalah maut. Nah, layak untuk binasa atau dibinasakan oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan ini kalau kita baca penggambarannya di dalam perjanjian lama, itu adalah Tuhan yang selalu memberikan hukuman kepada umat yang banyak-banyak pelanggaran. Nah, nanti di dalam perjanjian baru,
Nah, baru diperkenalkan Allah Tuhan yang mengasihi dengan menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Kalau perjanjian lama itu urusannya simpel aja, kamu buat salah melanggar perintah Tuhan, udah mati aja kamu, udah nggak ada cerita-cerita lain lagi, ya. Nanti di perjanjian baru Tuhan Yesus ada, baru diampuni. Ini yang dosa-dosa diampuni dengan darah yang mengalir di bukit Golgota, kan begitu. Makanya muncullah lagu-lagu rohani, gitu kan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Kristus, kan gitu, benar, ya. Coba zaman sebelum Kristus hadir, ya, boro-boro mau diampuni, enggak, mati semua kita ini. Sama seperti raja-raja Ahab itu dengan raja-raja lainnya, udah nggak ada ampun lah, kan gitu kan. Banyak-banyak tingkahnya, kelakuan nggak benar-benar, ya udah ditolong, udah diberkati sama Tuhan, masih aja menyimpang sana, menyimpang sini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan yang kita percayai? Nah, apa kira-kira? Coba salah satu bisa jawab. Apa sih yang menggoda diri kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus misalnya? Ya, mau pindah. Saya nggak mau jadi orang Kristen lagi lah. Apa yang menggoda itu? Apa kira-kira? Ini kan, kalau di cerita Alkitab tadi kan kekuasaan, ya, harta itu yang menggoda Ahab, ya, untuk mengikuti Isabel menyembah Baal. Nah, sekarang yang bisa menggoda ibu-ibu untuk meninggalkan Yesus apa kira-kira? Ada nggak ya? Oh, nggak ada Pak Pendeta, semua aman, terkendali. Wah, begitu ya. Bu Ketua gimana? Godaan untuk meninggalkan Tuhan Yesus ada nggak? Nggak ada, Pak. Ditanya pura-pura berpikir dia. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Berpikir serius. Nah, Bu apa nih? Ini namanya kok Jiswan. Bu Awola. Nah, apa yang menggoda untuk meninggalkan Yesus biasanya itu apa? Niken, ini kan speakernya Niken, mama mau bicara. Niken, ini speakernya mama mau bicara. Udah, Bu. Ibu udah kedengaran. Udah. Suaranya udah, Karita boleh ngomong. Ya, kalau dari saya sih yang terkadang membuat kita lupa sama Tuhan atau tinggalkan Tuhan, kadang uang sih. Yang lain apa? Uang. Uang ya. Lagi-lagi uang gitu kan, kayak lagu ya. Memang ada yang tawarin, Ibu 1 triliun, yuk ikut saya, nggak usah jadi anggota GPIB Cornelius. Ada pernah? Kalau ada bagi-bagi saya tuh 1 miliar, 1 triliun. Selain uang apa? Selain uang apa? Ganti, Ibu siapa nih? Selain uang. Bu. Ya contoh kayak pengen tenar ya. Silakan. Terus ngomong aja. Ya contoh yang lain seperti artis, pengen terkenal terus ya. Oh ya, harus popularitas. tinggalkan.
ya, Iya, siapa popularitas. tahu ada yang nawarin mau jadi foto model misalnya. Kan wajah-wajahnya suka foto kan ini. Fotogenik. Ya, popularitas, uang bisa menjadi penggoda. Nah, yang nyanyi tadi siapa, Ibu? Siapa? Pro kantornya? Ibu Erni, Pak. Erni. Bu Erni Sinaga ya? Apa Bu Sinaga? Kalau dari saya sih mungkin tidak pernah tergoda ya Pak untuk meninggalkan Tuhan. Oh, mantap. Heeh. Nah, tapi mungkin orang lain menggoda saya untuk meninggalkan Tuhan Yesus gitu Pak. Kalau Ibu menggoda orang untuk ikut Yesus gitu. Nggak pernah menggoda orang juga Pak, soalnya punya ini Oh, gitu. iya. Jadi belum ada yang datang memberikan tawaran ya, kamu tinggalkan good. Nah, gitu ya. Paling Ya, bertanya jadi, udah lama di sini ada niat masuk ke sini Mbak gitu aja Pak. ya. Mungkin tantangannya berbeda ya zaman dulu dengan sekarang itu ya. Nah, kalau Ahab ini kan diberikan tawaran kekuasaan dan sebagainya untuk meninggalkan kepercayaannya, kan begitu. Tapi itulah ya persoalan yang terjadi di dalam cerita ini ya, gitu. Jadi Tuhan marah kepada Ahab ini karena dia pergi meninggalkan Yahweh, kepercayaannya, kemudian mencari penyembahan lainnya, begitulah. Ya. Nah, jadi apapun sebabnya ya, apapun penyebabnya, kalau kemudian terjadi sebuah pengkhianatan begitu, maka akan memancing hukuman dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, nasihatnya tetaplah setia di jalan Tuhan, supaya baik ketika kita hidup maupun nanti mendekat ajal kita tetap memelihara keyakinan di dalam Tuhan Yesus. Supaya happy ending begitu akhirnya ya. Datang ke dunia dengan selamat, meninggalkan dunia juga menuju Sang Juru Selamat. Kan begitu happy endingnya itu ya. Begitu maksudnya. Ya, tetap mati secara jasmani ya, masuk dalam liang kubur, tetapi kita berjalan menuju Juru Selamat, bukan berjalan menuju neraka. Nah, kira-kira begitu ya refleksi pada sore hari ini ya. Direnungkan lagi kembali ya, apa saja yang bisa melemahkan iman kita dan apa saja yang bisa menguatkan iman kita. Nah, yang bisa melemahkan itu dihindari, yang bisa menguatkan itu yang dicari. Selamat sore, Tuhan memberkati persekutuan kaum perempuan. Amin. Ya, kita bernyanyi, kita bakti 214, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku
tersesat. Ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bekal. Ya, mari kita naikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh membangun persekutuan kaum perempuan. Kami telah membaca kisah yang diceritakan dalam kitab 1 Raja-Raja tentang bagaimana Tuhan merancangkan kematian Ahab di tengah-tengah medan pertempuran. Maka biarlah kami boleh merenungkan apa yang menjadi penyebab kemarahan Tuhan dan rancangan Tuhan bagi kematian manusia yang melanggar setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka biarlah kami yang hidup saat ini tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ahab, yang telah mengkhianati keyakinan imannya untuk berpaling kepada Baal-Baal yang ada di sekitar kehidupannya. Bapa di sorga, pelihara kehidupan jasmani kami, sehingga kami juga boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah rohani kami juga bertumbuh dan semakin menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami datang untuk memohon kiranya Tuhan memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa di sorga, maka hari ini biarlah kami menaikkan permohonan-permohonan kami untuk kehidupan yang kami jalani di masa-masa kini. Pergumulan-pergumulan hidup tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan spiritual kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Khususnya di musim pandemi ini, ketika kesulitan datang terus senantiasa menghimpit kehidupan kami, maka ada persoalan-persoalan ekonomi yang menjadi beban kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk menolong kami semua keluar dari berbagai kesulitan-kesulitan ini. Kami tidak dapat berseru kepada manusia, tapi kami hanya datang berseru kepada Tuhan. Namun, jika Tuhan berkehendak lain, jika Tuhan berkehendak kami harus menanti cukup lama untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permohonan-permohonan kami, maka Tuhan kuatkanlah diri kami dengan roh Tuhan, agar kami dapat menantikan terus pertolongan daripada Tuhan, jawaban-jawaban daripada Tuhan, dengan tetap memelihara dan menjaga iman kami di dalam Kristus. Segala bentuk penderitaan dapat senantiasa memberikan godaan bagi kami untuk pergi mencari sesuatu yang bisa menenangkan diri kami, untuk pergi meninggalkan iman kami. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kami datang untuk memohon
kuasa Tuhan. Lindungi kami dari rancangan-rancangan dunia yang penuh dengan kejahatan, dan juga berikan kami hikmat agar kami tahu memilih jalan yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami hidup di dunia ini dalam kesenangan, namun tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka sia-sialah kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini, karena sudah pasti kami akan berjalan menuju neraka. Maka biarlah ketika kami harus hidup penuh dengan penderitaan di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan telah memberikan keteguhan dalam iman kami, agar kami boleh mendapatkan bagian yang terbaik, yaitu rumah Bapa di sorga. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang juga memohon penyertaan Tuhan bagi persekutuan kaum perempuan ini di dalam setiap kegiatan dan rancangan yang sudah ditetapkan. Kami berdoa secara khusus bagi setiap ibadah Pelkat PKP, agar kiranya ibadah ini boleh mendatangkan sukacita dan kerinduan untuk terus beribadah kepada Tuhan lewat sarana Zoom ini. Tetapi jikalau ada hal lain yang menjadi beban di dalam diri kami, maka biarlah Tuhan yang menolong dan mengangkat beban itu, sehingga masing-masing anggota PKP boleh kembali hadir di dalam persekutuan-persekutuan. Dan kami boleh belajar untuk menjaga, memelihara iman kami, sekaligus juga merawatnya sehingga berbuah di dalam perbuatan-perbuatan iman, yaitu perbuatan-perbuatan kebaikan bagi sesama dan juga kebenaran di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap warga PKP yang sedang bergumul dalam hidup rumah tangganya, kehidupan ekonomi, kehidupan bersama suami, kehidupan bersama anak-anak. Bahkan jika sudah memiliki cucu, maka biarlah pergumulan dengan cucu-cucu terkasih juga menjadi bagian yang kami panjatkan kepada Tuhan, agar kami semua dimudahkan, dilancarkan, dan dibebaskan dari segala macam belenggu-belenggu yang senantiasa membuat kami kehilangan keyakinan untuk menjalani kehidupan sebagai kesatuan rumah tangga, kesatuan keluarga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga tolong kami untuk bisa menjadi contoh, agar setiap orang yang mau datang kepada Tuhan bolehlah memiliki ketekunan dan juga kesungguhan hati. Dan kami datang membawanya untuk menghadap kuasa Tuhan, untuk meyakini dan mengimani segala karya dan perbuatan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh pengurus PKP dan juga warga PKP ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memulihkan mereka dan juga memberikan kesehatan yang baik untuk dapat mengambil bagian di dalam ibadah dan kegiatan Pelkat PKP lainnya. Terima kasih ya Bapak, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui isi hati kami. Oleh karena itu, biarlah semua rancangan-rancangan Tuhan yang terjadi atas diri kami bukan keinginan dan kehendak kami sebagai manusia. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian GB 83 ayat 1-2. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita doa persembahan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa tadi sebagian dari ibu-ibu berkat PKP Cornelius telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan bisa berbau harum di dalam kerajaan-Mu Bapa dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta Perkat PKP di bawah Ketua Ibu Ari, silakan. Oke, terima kasih Bu Yunita. Terima kasih, selamat malam Ibu-Ibu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Erik yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih kepada petugas liturgos Ibu Yunita. Terima kasih kepada Ibu Sinaga yang sudah menjadi prokantor. Wartam sore ini, ibadah PKP masih di hari Sabtu tanggal 25 September yang bertugas liturgos Ibu Yeni, prokantor Ibu Itamanu. Ada rencana ya Ibu-Ibu untuk di bulan Oktober nanti, rencana sih masih akan dirapatkan kembali bahwa ibadah PKP akan tatap muka di harinya kembali ke hari Kamis di awal. Sebetulnya masih dirapatkan, mudah-mudahan nanti rapatnya hasilnya bagus, baik, disetujui oleh ibu-ibu dan sama pendeta juga ya. Nanti akhir rapatnya akan kita mulai di minggu besok.
Nanti kita share ya Ibu-Ibu bahwa hasil rapatnya apa untuk ibadah PKP bisa di hari bulan Oktober tuh bisa tatap muka atau bagaimana ya, nanti saya share di grup PKP-nya. Untuk persembahan tetap seperti semula ya di hari Jumat oleh petugas atau karyawan gereja yang bertugas. Atau ada keluhan tentang persembahan, ibu-ibu PKP boleh boleh ini boleh kasih saran atau menghubungi pengurus pelkat PKP. Itu aja sih. Terima kasih. Silakan pengutusannya. Saya tambahkan dulu ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Jadi yang pertama untuk para orang tua yang memiliki anak mengikuti kelas PAK, ya, maka dengarkanlah baik-baik. Jadi besok sudah dimulai kelas PAK-nya, ya, hari Minggu tanggal 12. Jadi saya akan beritahu tentang jam-jamnya ya. Walaupun besok akan muncul juga di Warta Jemaat ya. Nah, jadi untuk kelas 1 SD itu akan dimulai ya, pukul 12 ya. Suara saya kedengaran nggak? Dengar ya? Kedengaran Pak. Ya. Kelas 1 ya, yang punya anak kelas 1 SD itu jam 12 besok di Pastori ya. Dengan pengajarnya itu dari pengurus PA, Saudara Lita, dan didampingi oleh pendeta. Ya. Untuk kelas 4, ya, kelas 4 SD itu juga di Pastori jam 1, ya, jam 13, jam 1. Ya, pengajarnya Ibu Romasi dan didampingi oleh pendeta. Ya, kemudian kelas 7, ya, kelas 7 itu pukul 11 besok bertempat di SMK Nuansa. Kelas 7 itu ada 9 orang. Ya, bertempat di SMK Nuansa jam 11, ya, jam 11 siang. Nah, itu akan diajar oleh Penatua Lean yang didampingi Penatua Denok. Lalu kelas 9, ya, kelas 9 itu jam 11 di Pastori. Ya. Jadi jam 11 itu ada 2. Ya. Satu di Nuansa, satu di Pastori. Nah, kelas 9 di Pastori itu akan diajar oleh Diaken Lumongga dan Penatua Mary Supit didampingi pendeta. Lalu kelas 10, ya. Nah, kelas 10 ini dalam catatannya itu hanya 1 anak, ya, anaknya Bu Sida Butar. Jadi kelas 10 itu ditaruh di jam 4 sore, ya. Jam 4 sore di Pastori, ya, yang ngajarnya saya. Lalu kelas 11, ya, anak-anak kelas 11 itu juga di Pastori jam 2 siang. Ya. Yang kelas 11 itu Putri Marta, Clara, Replin, Regina Anastasia, Regita Anastasia. Jam 2 siang di Pastori. Ya. Pengajarnya pendeta. Lalu kelas 12, ya, itu catatannya Melin Pandiangan, Deborah Manurung, Rebecca Akila. Itu jam 3 sore di Pastori. Ya. Jadi dari jam 11, jam 12, jam 13, jam 14, jam 15, sampai jam 16. Gitu. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang anaknya masuk ke dalam kelas PAK di GPB Cornelius Lido, nah itu waktu-waktunya sudah diumumkan. Ya, nanti besok bisa dilihat lagi di Warta Jemaat. Ya.
Nah, kita memakai metode pertemuan terbatas, dibagi dalam kelas-kelas, ya. Jadi tidak memakai metode Zoom atau video-videoan lah gitu. Nah, itu akan dimulai besok. Mohon para orang tua memberitahu ke anak-anaknya dan memotivasi anak-anaknya untuk ya mengikuti PAK pada hari esok. Ya, semua sudah dipersiapkan dan mari kita memberikan motivasi sebagai orang tua untuk anak-anaknya belajar pendidikan agama Kristen. Nah, yang kedua, ya ini pengumuman yang penting juga bahwa besok itu ibadah syukur perayaan HUT PA ke-62. Ya, jadi ada acara syukuran kecilan lah dan pemotongan kue, lalu pembagian bingkisan. Gitu. Nah, tetapi dalam rangka HUT ke-62, maka Pelkat PA juga akan melakukan pembenahan. Ya. Nah, oleh karena itu, disampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak di gereja. Ya, oleh karena itu, ibadah Minggu Pelayanan Anak akan dibagi di beberapa pos-pos pelayanan. Ya. Yang pertama yang sudah dibentuk, yang sudah dimulai minggu lalu itu di pos SPN situ ya, di rumah kediaman keluarga Nazara. Itu pos 1 ya. Nah, berikutnya akan dibuka lagi pos yang lainnya, yaitu pos Cigombong dan sekitarnya. Itu nanti akan berpusatnya di Pastori yang baru, lalu pos Caringin dan sekitarnya, atau mungkin juga ada pos Ciawi dan sekitarnya. Ya, jadi pelayanan PA itu tidak bisa lagi di gereja dan harus dibagi dalam pos-pos pelayanan. Nah, bagi para orang tua yang punya rumahnya cukup luas, bisa mengajukan diri untuk menjadi tempat pelayanan, dan apabila ada juga yang ingin menjadi pelayan-pelayan di Pelkat PA, baik dari pengurus PKP maupun anggota PKP, bisa memberikan informasi ke saya karena kita akan mencari dan menambah pengurus dan pelayan PA lebih dari 4 orang, ya. Harus ada lebih dari 4 orang, untuk penambahannya 6 orang gitu ya. Kalau sudah menjadi pengurus PKP, misalnya mau jadi pelayan PA, tidak ditentukan lagi. Ya, tetapi kalau warga PKP yang mau menjadi pelayan PA, mari silakan, nanti ada peneguhannya. Ya, jadi Pelkat PA sudah harus dibenahi, dan tadi saya sampaikan dalam usia ke-62 tahun kita harus memecah, sudah tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja, maka kita akan beribadah di pos-pos pelayanan PA namanya. Ya, siapa yang terpanggil untuk menjadi tempat ibadah setiap hari Minggu jam 8 ya, maka silakan menghubungi saya atau menghubungi majelis jemaat yang lainnya gitu ya. Nah, itu pengumuman. Jadi tidak akan dipasang di warta jemaat ya seperti lowongan kerja, dibutuhkan tenaga pelayanan untuk PA, enggak. Saya umumkan saya secara lisan, baik di PKB maupun di PKP maupun juga di GP, siapa yang terpanggil silakan. Syaratnya hanya satu, yaitu dia sudah di CD. Nah, syarat-syarat yang lainnya tidak menjadi sesuatu yang sulit ya. Nah, jadi ibu sekalian, mohon motivasi anak-anaknya untuk belajar PAK ya. Yang mau kembali ke Cornelius, pintu dibuka selebar-lebarnya, tapi yang belum mau kembali ya silakan menonton dulu dari jendela, kira-kira
cukup layak atau tidak untuk kembali ke Cornelius, ya, karena kami tidak pernah menutup pintu, apalagi pintu hati. Nah, kan begitu ya. Jadi ditunggu ya check-in-nya begitu ya buat anak-anak yang masih berada di luar, di negeri perantauan. Begitu. Yang terakhir untuk Bapak Ibu yang punya anak kelas katekisasi, ya, nah juga mohon dimotivasi anak-anaknya untuk mengerjakan tugas lewat video itu ya. Jadi kita belum tatap muka, tapi lewat video. Ada pertemuan, ada materi ke-14 tentang Yesus Kristus. Nah, ada tugas membuat video 5 menit, ya, yang bertema siapakah Yesus bagi diri saya. Nah, itu tolong dibantu anak-anaknya. Ya, jadi orang tua memberikan contoh, oh pengalaman imannya begini, jadi pengalaman iman kamu sebagai anak begini. Nah, itu tolong dibantu ya anak-anak. Nah, itu saja yang mau disampaikan sebagai penegasan untuk kegiatan-kegiatan di sepanjang hari Minggu mulai jam 11 sampai jam 4 sore. Baik, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Mari kita bernyanyi nyanyian pengutusan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati persekutuan kaum perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa foto-foto Kak Evelyn. Halo. Ayo foto, boleh difoto. Foto ya. Oke.
Rapi-rapi dulu ibu-ibu yang cantik. Dihitung sampai 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Hitungnya sampai 30. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. Ya, benar. Sekali lagi saya kurang tegak. Gaya, pakai gaya, ibu-ibu pakai gaya ya, gaya bebas. Pakai gaya ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Kak Hos, Udah. terima kasih ibu-ibu, terima Nanti kasih. dicuci ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih semuanya.